Revolusi industri. Revolusi adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Revolusi industri yaitu perubahan yang cepat di bidang ekonomi, yaitu dari kegiatan ekonomi agraris ke ekonomi industri yang menggunakan mesin dalam mengolah bahan mentah menjadi bahan siap pakai. Istilah revolusi industri diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis Auguste Blanqui di pertengahan abad ke-19. Penyebab timbulnya revolusi industri. Proses perubahan cara pembuatan barang yang semula dikerjakan oleh tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin pertama kali terjadi di Inggris pada abad ke-18. Inggris kaya akan bahan tambang dan industri seperti batu bara, biji besi, timah, kaolin, garam dapur, wool. B. Berkembangnya ilmu pengetahuan yang mendorong munculnya teknologi yang membantu mempercepat proses produksi. C. Revolusi agraria, perubahan asas pemanfaatan tanah di Inggris terjadi karena keuntungan yang berlebih dari usaha peternakan domba dibandingkan dari lahan pertanian. D. Pemerintah membentuk Royal Society for Improving Natural Knowledge yang memberi kewenangan untuk memberi hak paten bagi setiap penemuan baru. E. Jajahan Inggris yang sangat banyak dapat dijadikan sebagai sumber bahan mentah dan pasar bagi industri. F. Liberalisme ekonomi. Ajaran kebebasan dalam bidang perekonomian yang diajarkan oleh Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill, yaitu kesejahteraan umum akan tercapai apabila setiap orang diberi kebebasan berusaha tanpa turut campur dari pihak pemerintah. Apa itu Industri 4.0? Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, 2015, revolusi industri keempat ini menandai serangkaian pergolakan sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Ini akan berlangsung selama abad ke-21, membangun pada ketersediaan luas teknologi digital yang merupakan hasil dari revolusi industri ketiga. Pada industri keempat ini sebagian besar didorong oleh konvergensi inovasi digital, biologis dan fisik. Dikutip dari Forbes, jika industri 4.0 ini mengoptimalkan komputerisasi industri 3.0. Ketika komputer diperkenalkan di industri 3.0, maka itu mengganggu penambahan teknologi yang sama baru. Sekarang dan ke masa depan ketika industri 4.0 dibuka, maka komputer terhubung dan berkomunikasi satu sama yang lain. Kombinasi dari sistem fisik cyber, Internet of Things, IoT, dan Internet of System membuat industri 4.0 menjadi mungkin dan membuat pabrik pintar. Sejarah revolusi industri. Revolusi industri dimulai pada abad ke-18, ketika masyarakat pertanian menjadi lebih maju dan urban. Kereta api lintas benua, mesin uap listrik, dan penemuan-penemuan lainnya mengubah masyarakat secara permanen. Makna dari revolusi industri sendiri yakni perubahan besar cara manusia memproduksi barang atau jasa. Hingga saat ini revolusi industri sendiri telah memasuki revolusi industri keempat atau lebih dikenal dengan istilah revolusi industri 4.0. Perubahan yang terjadi berdampak pada seluruh bidang kehidupan seperti dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan juga budaya, serta bersifat global. Revolusi Industri 1.0. Sebelum revolusi industri 1.0 terjadi, manusia memproduksi barang atau jasa hanya mengandalkan tenaga otot, tenaga air, ataupun tenaga angin. Hal ini memiliki kendala yang cukup besar, karena seperti kita ketahui bahwa tenaga-tenaga tersebut cukup terbatas. Misalkan tenaga otot, untuk mengangkat barang berat bahkan dengan menggunakan katrol, dibutuhkan istirahat berkala. Hal tersebut merupakan bentuk non-efisiensi waktu dan tenaga. Selain dengan otot, tenaga lain yang sering digunakan adalah tenaga air dan tenaga angin. Biasanya ini digunakan di penggilingan. Untuk memutar penggilingan yang begitu berat, seringkali manusia menggunakan kincir air atau kincir angin. Masalah utama dari dua tenaga ini adalah, kita tak bisa menggunakannya di mana saja.
Kita cuma bisa menggunakannya di dekat air terjun dan di daerah yang berangin. Hingga pada tahun 1776, James Watt menemukan mesin uap yang mengubah sejarah. Penemuan mesin uap menjadikan proses produksi lebih efisien dan murah. Tiada lagi permasalahan waktu dan tempat spesifik yang diperlukan untuk memproduksi sesuatu. Sebagai contoh, sebelum mesin uap ditemukan, kapal berlayar dengan tenaga angin di mana memerlukan waktu bertahun-tahun untuk berkeliling dari satu negara ke negara lainnya. Sedangkan dengan adanya mesin uap dapat menghemat waktu hampir 80%. Revolusi Industri 2.0. Hingga akhirnya pada tahun 1913, Revolusi 2.0 dimulai dengan menciptakan lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt di tahun 1913. Proses produksi berubah total. Tidak ada lagi satu tukang yang menyelesaikan satu mobil dari awal hingga akhir. Para tukang diorganisir untuk menjadi spesialis cuma mengurus satu bagian saja, seperti misalnya pemasangan ban. Revolusi Industri 3.0. Bila pada revolusi pertama pemicunya adalah ditemukannya mesin uap, revolusi kedua dipicu dengan ditemukannya ban berjalan dan listrik, lalu apa ada yang bisa menebak apa yang terjadi pada revolusi Industri 3.0? Pada revolusi Industri 3.0 yang digantikan adalah manusianya. Revolusi Industri 3.0 adalah penemuan mesin yang bergerak, yang berpikir secara otomatis, komputer. Di saat ini, dunia bergerak memasuki era digitalisasi. Sebagian aktivitas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan manusia seperti menghitung atau menyimpan hal penting seperti dokumen, mulai dapat dilakukan oleh komputer. Revolusi yang terjadi juga bergerak, tidak hanya mengenai revolusi di bidang industri namun juga di bidang informasi. Dampak Revolusi Industri 4.0 terhadap buruh. Jika kita melihat berbagai informasi di atas, maka dampak yang paling besar dari revolusi industri 4.0 dirasakan oleh buruh. Dan yang paling rentan adalah kelompok buruh yang bekerja dengan level edukasi rendah dan melakukan pekerjaan yang repetitif. Dampak lain bagi buruh di Indonesia jika revolusi industri 4.0 tidak memikirkan kondisi buruh adalah semakin besarnya jurang ketimpangan karena keuntungan pengusaha akan semakin banyak mengingat jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan semakin sedikit dan murah akibat automatisasi ataupun penggunaan robot. Meskipun demikian, banyak juga yang optimis dengan revolusi industri 4.0 akan berdampak positif terhadap buruh, misalnya mengurangi waktu untuk bekerja, meningkatkan produktivitas, dan hidup lebih seimbang karena banyak komponen pekerjaannya dikerjakan oleh robot. Tantangan ekonomi. 1. Globalisasi yang terus berlanjut. A. Keterampilan antar budaya. B. Kemampuan berbahasa. C. Fleksibilitas waktu. D. Keterampilan jaringan. E. Pemahaman proses. 2. Meningkatnya kebutuhan akan inovasi. A. Pemikiran wirausaha. B. Kreativitas. C. Pemecahan masalah. D. Bekerja di bawah tekanan. E. Pengetahuan mutakhir. F. Keterampilan teknis. G. Keterampilan penelitian. H. Pemahaman proses. 3. Permintaan untuk orientasi layanan yang lebih tinggi. A. Pemecahan konflik. B. Kemampuan komunikasi. C. Kemampuan berkompromi. D. Keterampilan berjejaring. 4. Tumbuh kebutuhan untuk kerja sama dan kolaboratif. A. Mampu berkompromi dan kooperatif. B. Kemampuan bekerja dalam tim. C. Kemampuan komunikasi. D. Keterampilan berjejaring. Tantangan sosial. 1. Perubahan demografi dan nilai sosial. A. Kemampuan mentransfer pengetahuan. B. Penerimaan rotasi tugas kerja dan perubahan pekerjaan yang terkait toleransi ambiguitas. C. Fleksibilitas waktu dan tempat. D. Keterampilan memimpin. 2. Peningkatan kerja virtual. A. Fleksibilitas waktu dan tempat. B. Keterampilan teknologi. C. Keterampilan media. D. Pemahaman keamanan TI. 3. Pertumbuhan kompleksitas proses. A. Keterampilan teknis. B. Pemahaman proses.
C. Motivasi belajar. D. Toleransi ambiguitas. E. Pengambilan keputusan. F. Penyelesaian masalah. G. Keterampilan analisis. Tantangan teknis. 1. Perkembangan teknologi dan penggunaan data eksponensial. A. Keterampilan teknis. B. Kemampuan analisis. C. Efisiensi dalam bekerja dengan data. D. Keterampilan coding. E. Kemampuan memahami keamanan TI. Tantangan lingkungan. 1. Perubahan iklim dan kelangkaan sumber daya. A. Pola pikir berkelanjutan. B. Motivasi menjaga lingkungan. C. Kreativitas untuk mengembangkan solusi keberlanjutan baru. Tantangan politik dan aturan. 1. Standarisasi. A. Keterampilan teknis. B. Keterampilan coding. C. Pemahaman proses. 2. Keamanan data dan privasi. A. Pemahaman keamanan teknologi informasi. B. Kepatuhan. Strategi yang perlu dilakukan demi menghadapi revolusi industri 4.0. 1. Peningkatan barang dan material. Strategi pertama yang diperlukan demi menghadapi revolusi industri 4.0 adalah dengan cara peningkatan barang dan material. Teknologi internet membuat batasan-batasan antar negara seakan menghilang. Saat ini, Anda dapat membeli barang antar negara dengan mudah. Oleh karena itu, untuk menghadapi industri 4.0, perusahaan harus melakukan perbaikan pada kualitas dan kuantitas barang serta material. Selain peningkatan kualitas dan kuantitas, peningkatan dari sektor teknologi juga dibutuhkan agar dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan produksi. 2. Tingkatkan kualitas SDM. Untuk menghadapi revolusi industri 4.0, perusahaan mau tidak mau harus meningkatkan kualitas SDM agar dapat memenuhi standar global. Pada era digital, robot mulai menggantikan peran dan pekerjaan manusia. Namun, Anda tidak perlu khawatir karena robot tidak akan bekerja dalam semua sektor. Robot belum bisa menggantikan pekerjaan yang berhubungan dengan interaksi manusia dan pengetahuan. Robot juga memerlukan teknisi yang dapat mengatur sistem dan pengaturannya. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk dapat mengaplikasikan dan mengontrol teknologi secara maksimal. 3. Penggunaan Internet of Things. Teknologi internet terus meningkat, hampir setiap industri sudah menggunakan teknologi internet dalam kehidupan sehari-hari. Perusahaan mau tidak mau harus beradaptasi dengan teknologi internet dan diharapkan mampu menggunakan teknologi digital seperti big data, autonomous robots, cybersecurity, cloud, dan augmented reality. Perusahaan harus membangun proses IT yang pintar untuk dapat mengelola sistem yang sudah terhubung dengan koneksi internet. Selain dapat mengoptimalkan pekerjaan, teknologi internet juga akan mampu menghemat biaya produksi. 4. Membuat aturan dan kebijakan baru. Setiap perusahaan tentu memiliki aturan dan kebijakannya masing-masing yang memiliki proses yang berbeda-beda. Penggunaan teknologi internet tentu akan membuat alur pekerjaan menjadi berbeda. Perusahaan harus membuat peraturan dan kebijakan yang sesuai dengan pengaplikasian teknologi internet. Beberapa aturan dan kebijakan yang biasanya diubah adalah kebijakan dalam suplai bahan baku, pembagian tugas kerja, dan memastikan karyawan mengerti tentang cara penggunaan teknologi yang perusahaan miliki. 5. Memperluas networking. Salah satu strategi yang perlu dilakukan untuk menghadapi revolusi industri 4.0 adalah dengan cara memperluas networking yang ada. Memiliki networking yang luas sangat diperlukan untuk membuka peluang-peluang baru. Selain memperluas networking, perusahaan juga harus meningkatkan kualitas dan layanan yang akan diberikan kepada konsumen. Jika konsumen puas dengan pelayanan dan produk Anda, bukan tidak mungkin, konsumen akan ikut mempromosikan perusahaan Anda kepada orang lain. Kesiapan Indonesia menghadapi industri 4.0. Meski Kemenperin mengklaim bahwa Indonesia cukup siap menghadapi industri 4.0, namun fakta menurut World Economic Forum Competitiveness Index, kesiapan Indonesia menghadapi revolusi industri 4.0 masih berada di peringkat 45 dunia. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, pernah mengungkapkan bahwa Indonesia masih harus berupaya keras dan membutuhkan banyak waktu untuk menghadapi revolusi industri 4.0 secara merata. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang luas dengan jumlah penduduk yang besar.
Adapun beberapa aspek yang perlu diperbaiki di antaranya adalah mendorong pembangunan infrastruktur digital, sistem online untuk mempermudah perizinan bisnis, dan yang tak kalah penting adalah mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Indeks level kesiapan industri 4.0. Yang terkena dampak positif atau sudah memberlakukan revolusi industri 4.0: 1. Adidas 2, Amazon 3, Suzuki 4, Nestle 5, Tesla 6, DHL 7, Uber. Profesi yang bertahan di era revolusi industri 4.0: 1. Industri kreatif 2, IT 3, profesional 4, manajer 5, pelayanan kesehatan 6, pendidikan 7, jasa konstruksi.